Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya tetap sehat dalam lindungan kasih Tuhan, menyambut hari baru dan hidup baru penuh sukacita di pagi hari ini. Mengawali aktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja hari ini, Jumat 5 Mei 2023, yaitu dari Mazmur pasal 100 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami datang bersyukur di hadapan hadirat Tuhan, menandai segala kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dalam waktu semalam untuk istirahat dan boleh bangun dengan keadaan sehat pagi ini. Mengawali aktivitas hari ini, kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa kemampuan kami sungguh terbatas untuk memahami firman Tuhan, terlebih memberlakukannya dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus dalam memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 100 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari bacaan Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima diberikan satu tema, domba gembalaannya. Domba gembalaannya. Orang yang percaya kepada Tuhan, entah itu bangsa Israel pada masa lalu ataupun kita sebagai pengikut Kristus, kepada kita sering disebut sebagai domba gembalaannya. Mengapa harus digambarkan sebagai domba? Karena rupanya domba adalah binatang yang mudah tersesat. Itulah sebabnya sehingga domba sangat memerlukan tuntunan dari seorang gembala. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ayat 3 dan 5 bacaan kita menjelaskan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah kepunyaannya dan kawanan domba gembalaannya. Dan Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hal inilah yang menjadi dasar atau alasan yang kuat dan sangat penting bagi pemazmur, sehingga ia mengajak umat Tuhan pada masa itu dan kita pada masa sekarang ini yang mendengar firman Tuhan ini saat ini untuk terus memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan dengan penuh semangat, masuk ke pintu gerbangnya di dalam pelataran rumah Tuhan, bersukacita, bersyukur dan beribadah kepadanya. Ayat 1, 2, dan 4 bacaan kita. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena dalam hubungan itu pula lah
umat terpelihara hidupnya dan tidak akan tersesat. Persekutuan yang akrab dengan Sang Gembala akan membuat umat senantiasa mendengar sapaannya, ajarannya, dan semakin menikmati kepastian hidup yang sungguh dipelihara dan dituntun oleh Sang Gembala. Selama kita mengenal dan mendengar suara Gembala dan senantiasa bersekutu dengannya dalam kemahnya, maka dipastikan keamanan, ketenangan menjalani hidup dialami. Bahkan dalam pergumulan berat sekalipun mampu dilewati. Lalu bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya saat ini? Apakah dalam menjalani hidup kita tetap bersyukur kepada Tuhan sebagai Gembala yang telah menuntun kita? Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keyakinan menjadikan hidup kita sebagai umat kepunyaannya dan domba gembalaannya, bersedia untuk hidup penuh kepastian bersama Tuhan. Maka sebagai domba kita tidak akan tersesat. Kenali suara Gembala kita dan perhatikan tuntunannya dalam menjalani hidup ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kekal, pemilik kehidupan kami, bersyukur kepadamu untuk waktu yang singkat namun indah bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, kiranya melalui firman Tuhan kami semakin diteguhkan, kami semakin diubahkan, dikoreksi, sehingga kehidupan beriman kami dari hari ke hari semakin bertumbuh kepada keserupaan dengan karakter Kristus. Berdoa buat orang tua, saudara-saudara kami yang sakit, berkati berbagai upaya yang dilakukan, biarlah semuanya mendatangkan kesembuhan bagi mereka dan ungkapan syukur senantiasa dinaikkan kepada Tuhan. Berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada, para pemberita Injil, Tuhan berkati, biarlah mereka dengan penuh semangat dan sukacita memberitakan firman Tuhan. Bapa, ini doa kami, ini syukur kami, ini kami Tuhan. Pakai kami seturut kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Sempurnakan doa ini, karena kesemuanya kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih.